Nyaho, ohayo konnichiwa konbanwa mina. Halo para rukiawan, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Di video kali ini, aku mau ngebawain alur cerita anime yang berjudul Gamers. Anime ini rilis pada tahun 2017 yang bergenre komedi, romance, dan school. Menceritakan tentang siswa SMA yang kesehariannya menghabiskan waktu dengan bermain game. Sama ini kayak kalian, pasti gak pernah lepas tuh dari game. Bercanda. Bohong. Yang bener. Hah? Langsung aja ke alur ceritanya. Di awal episode, kita diperlihatkan kelompok siswa dan siswi yang sedang berkumpul untuk melihat kedua orang temannya yang sepertinya akan melakukan pertembakan. Tapi bukan tembak beneran loh ya. Maksudnya, salah satu dari mereka ingin menyatakan perasaannya gitu teman-teman. Kalau kalian gimana nih? Udah pernah ngerasain ditembak orang belum? Atau bahkan kalian yang nembak? Komen di bawah ya. Terus, Ken yang tadi itu berakhir dengan jangkrik yang mati di siang hari. Aneh banget sih pokoknya. Yang jadi pertanyaan aku tuh, kok bisa jangkrik tiba-tiba mati? Mungkin jangkriknya belum disuruh makan kali ya sama Ayang. Udah. Oke, kita lanjut ke ceritanya ya. Setelah scan tersebut, kita berpindah ke main karakter kita yang bernama Amano Keita yang sedang melihat-lihat game di toko game. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Keita disapa sama wanita tercantik di sekolahnya. Siapa lagi kalau bukan Tendo Karen? Dan mereka pun mulai mengobrol, meskipun si Keita ini kaku banget. Maklum lah, disapa cewek cantik. Gimana gak kaku? Kalau aku jadi Keita, udah auto mimisan kali. Ya, meskipun awalnya kaku banget, kita pun mulai berani berbicara sama si Tendo. Kita berani mulai berbicara karena Tendonya itu memuji sampul game yang tadi kita pegang. Ya, meskipun pada akhirnya si Keitanya canggung lagi sih. Nyata, maksud dan tujuan Tendo menemui kita adalah untuk mengajaknya bergabung ke eskul gamenya. Lalu Scan berpindah lagi ke beberapa murid SMA yang sedang bermain di dingdong. Dan kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Ohara Tasuku dan pacarnya Aguri. Dan ternyata Tasuku ini bukan orang sembarangan loh. Dia itu pro player banget. Apalagi main mesin capit. Lihat aja tuh. Gampang banget dia dapetin bonekanya. Aku juga mau dong Tasuku. Lalu Scan berpindah lagi ke Tasuku dan Aguri yang sedang berjalan pulang selesai bermain game tadi. Lalu tanpa disengaja, Tasuku melihat Keita yang sedang berada di taman. Dia mempertanyakan, apa yang sedang kita lakukan di sana? Dan dengan sombongnya dia berkata, cowok seperti dia tidak akan pernah memiliki pacar seseksi pacarku. Padahal tanpa disadari, Keita sedang berbicara dengan Tendo yang merupakan murid terpopuler di sekolahnya. Tendo menanyakan keputusan Keita, apakah akan bergabung dalam escort gamenya atau tidak. Dan kita pun diajak untuk berkunjung ke klubnya tersebut besok. Dan pembicaraan mereka dipotong oleh telepon dari ibunya Tendo. Sampainya di rumah, Keita pun senang banget. Sampai guling-guling gitu pokoknya. Karena diajak bergabung ke klub game. Serta kita pun diperkenalkan lagi oleh teman game kita yang bernama Mono. Di keesokan harinya, kita diperkenalkan oleh satu teman klub yang bernama Mizumi Eichi. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai ke klub tersebut. Dan kita diperkenalkan lagi dengan para senpai-senpai yang sangat-sangat kakoine yang bernama Kaze Kabuto dan Ohinonina. Lalu, entah kesambut apa, kita menolak untuk bergabung ke klub tersebut. Aneh bukan? Semalam padahal udah guling-guling, bukan main senengnya. Tapi kenapa pas sudah ke klubnya malah ditolak anjir. Tendo pun tidak menyerah. Dan Tendo pun terus berusaha lagi untuk mengajak kita bergabung ke klub itu. Tapi saat kita ingin menjabat tangannya Tendo, malah gak jadi. Malah tuh si Keitanya malah mentingin HP-nya anjir. Gak jelas banget. Ya gak tahu lagi deh betapa malunya tuh si Tendo. Kalau jadi Tendo, aku udah gak masuk sekolah seminggu kali. Lalu Scan berpindah kepada Tasuku yang sedang bermain mesin capit lagi. Tanpa disengaja, dia malah mengingat masa lalunya. Dan tanpa disadari, ternyata dari tadi Keita melihat dia bermain.
Lalu mereka pun sedikit mengobrol dan Tasuku mengajak Keita untuk bermain di dingdong tersebut. Mereka pun bermain sampai teman-teman Tasuku datang. Dan Keita pun mencoba untuk pulang. Setelah melihat Keita pulang, Tasuku pun mengejar Keita karena dikira Keita melarikan diri. Setelah berhasil mengejar Keita, Tasuku pun bertanya kepada Keita, "Keita, kenapa kau melarikan diri?" Keita pun menjawab, "Aku dilari, tapi jika di sana aku akan mengganggumu." Tapi entah mengapa, Tasuku pun marah dengan ucapan Keita tersebut. Ternyata Tasuku itu dulunya sama kayak Keita. Dia dulunya ada orang yang culun, yang kerja cuma main game doang. Mungkin karena terbawa suasana, tanpa sengaja Tasuku pun ngomong kalau klub game Tendo itu klub yang bodoh. Mendengar ucapan Tasuku tersebut, Keita pun marah dan menyuruh Tasuku menarik kembali ucapannya. Sampai Tasukunya mau jatuh anjir. Serem banget. Dan akhirnya Tasuku pun meminta maaf dan menarik kembali ucapannya. Untung aja ya Tasuku mau minta maaf. Coba aja kalau dia nggak mau minta maaf. Pasti dia udah jatuh. Wibu kalau marah serem juga ya. Lalu saat di perjalanan pulang, Tasuku tanpa sengaja melihat Tendo yang sedang memandangi Keita dengan tatapan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tasuku merasa kalau Tendo dan Keita itu sangat cocok dan mendukung hubungan mereka berdua. Sampainya di dingdong, ternyata Hagori sudah menunggu Tasuku dengan muka yang bete. Gimana nggak bete? Tiba-tiba ditinggalin gitu aja suruh jagain tas. Dan Aguri meminta agar Tasuku mengambilkan boneka untuknya. Lalu Tasuku pun mengiyakan, karena gak mau melihat Agurinya bete lagi. Selagi Tasuku mengambilkan boneka untuk Aguri, Tasuku mencoba bertanya kepada Aguri, apa yang Aguri suka dari Tasuku, sampai dia menyatakan cinta pada Tasuku. Dan Aguri pun menjawab. Dan betapa terkejutnya Tasuku saat Aguri bilang, dia suka pada Tasuku pada saat Tasuku masih SMP. Tepatnya pada saat Tasuku memberikan boneka kepada Aguri. Tasuku yang gak habis pikir karena Aguri menyukainya pada saat Tasuku masih sangat-sangat culun, masih sangat-sangat nolep, kayak kalian saat ini. Lalu dengan wajah merahnya Tasuku pun lari, meninggalkan Aguri di sana. Sedikit menyebalkan Tasuku ini ya, ninggalin cewek sendirian. Ya tapi mau gimana lagi, namanya orang salting ya kan. Dan sekian akhir diperlihatkan Tasuku yang sudah mulai akrab dengan Keita. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya videonya. Jika kalian suka dan mau aku lanjutin anime ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys ya. Bye bye teman-teman, sampai ketemu lagi. Dadah.